Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ziarah Makam Wali. Pada hari ini kita mencoba ziarah ke makam Aulia, ke makam Mbah Langsing dan Mbah Wonoyuto. Nah, karena itu ini sudah sampai di gerbang dan makam Mbah Langsing ini berada di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Mari kita menuju lokasi makam yang kurang lebih 1 kilo, kurang lebih 3-5 menit kita sampai di sana. Mari sama-sama kita ke sana. Akhirnya kita sampai juga di lokasi yang kita cari. Alhamdulillah, setelah cukup capek perjalanan dari Bogor ke Kebumen, ini di daerah Kebumen ya, tepatnya di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Ini kalau tidak salah, selama dalam perjalanan tadi saya amati, daerah Mirit ini berada di wilayah Kebumen Selatan ya. Kebumen Selatan agak ke timur, agak timur ya. Jadi sudah mendekati dengan Kabupaten Kutoarjo, ya. Nah, capek yang selama seharian kita menempuh perjalanan Bogor Kebumen, rasanya sudah bisa tertukar dengan sampainya kita kepada alamat yang kita tuju, yakni kita mau berziarah ke makam Mbah Langsing. Nah, yang dimana makam ini sebenarnya sudah cukup lama saya dengar merupakan makam keramat yang banyak dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai kalangan, dari pejabat yang paling tinggi sampai dengan pejabat bawah di tingkat kepala desa atau mereka-mereka yang calon pejabat ya, yang menginginkan hajatnya tercapai, ini banyak berziarah di sini. Maka berita-berita selama ini yang saya dengar membuat saya ingin berkunjung ke sini, ingin melihat secara langsung bagaimana sih kondisi dan situasi makam Mbah Langsing ini. Nah, dengan bertanya dari orang ke orang tadi, dari kecamatan ke kecamatan, akhirnya sampai juga kita di sini sekitar pukul 12 siang. Nah, tentang Mbah Langsing ini nanti saya akan coba nyari narasumber. Biasanya yang akan saya cari narasumber itu adalah juru kunci dari makam tersebut. Maka dari itu saya akan menemui juru kunci dari Mbah Langsing ini, yang konon setelah saya baca di media elektronik, saya temukan adanya juru kunci yang bernama Ki Kamdi atau Ahmad Kamdi. Nah, saya akan mencoba sowan silaturahmi ke rumah beliau dengan menanyakan sejumlah hal yang terkait dengan makam Mbah Langsing ini, tentang bagaimana pengunjung, siapa saja dan kapan waktu mereka mengunjungi, serta apa hajat-hajat yang mereka inginkan sebenarnya, sehingga mereka yang datang dari berbagai kota, bahkan dari luar Jawa juga ada yang saya dengar, sampai dibela-belain begitu, pasti
makam ini memiliki kekeramatan ya, kekeramatan tersendiri yang membuat para peziarah ini datang dari berbagai kota untuk berdoa di dekat makam tersebut sebagai wasilah untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nampaknya kita sudah hampir sampai di lokasi makam Mbah Lancing. Mudah-mudahan saya bisa menemukan atau bisa menziarah ini dengan harapan seperti yang saya niati dari rumah, dari Bogor. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah saya sudah sampai di arena makam Eyang Agung Lancing di Desa Mirip, Kecamatan Mirip, Kabupaten Kebumen. Mari kita memasuki lokasi makam untuk berziarah di sana. Dan hari ini memang sengaja saya milih hari yang sepi supaya bisa lebih leluasa gitu ya, karena menurut informasi yang saya terima ini bahwa para peziarah itu biasanya mengambil ziarah pada malam hari, yaitu di malam Jumat Kliwon. Cuma di sini ada beberapa saja, dan saya akan berdoa di depan makam beliau. Mudah-mudahan dengan wasilah beliau kita semua mendapatkan keberkahan dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ke dalam. Cukup tegang juga saya mengawali langkah kaki saya masuk ke lokasi pemakaman Eyang Agung Lancing ini. Kelihatannya ada satu pengunjung di sana. Saya coba dekat. Nah, inilah tampilan dari pusara Mbah Lancing yang kelihatannya sudah banyak tumpukan kain, dan kain ini adalah sengaja ditaruh di atas pusara oleh para pengunjung yang menurut informasi yang saya terima adalah dari para peziarah yang konon hajatnya terkabul, sehingga mereka menaruh kain batik di atas pusara makam Mbah Lancing. Nah, sedikit informasi yang saya terima juga bahwa kain batik ini tidak bisa dibeli di sembarang tempat, karena kain batik ini juga belinya juga ke tempat khusus. Artinya tadi dari para pihak yang berkepentingan di makam ini sudah menyiapkan, biasanya mereka akan ngontak ke juru kunci untuk berniat membeli kain batik yang akan ditempatkan di atas pusara makam Mbah Lancing. Dan batik ini memang dibuat khusus yang memang untuk itu. Nah, terkait dengan peziarah, seperti yang tadi saya sampaikan, banyak datang dari berbagai kalangan, dari pejabat yang paling tinggi di negeri ini sampai dengan pejabat kepala desa atau para calon pejabat, calon yang melamar, entah itu pada saat menjelang pemilu ataupun mungkin sejumlah pejabat yang hendak punya hajat
jabatannya supaya naik gitu. Ini juga akan banyak berkunjung ke sini. Para calon legislatif, para calon kepala daerah juga banyak yang datang ke sini menurut informasi yang saya dapat. Dan dengan terlihat dari tumbukan kain tersebut menunjukkan bahwa hajat tersebut cukup banyak juga yang terkabul karena bertawasul atau berdoa melalui wasilah di sini. Saya akan mencoba ketemu dengan Pak Ahmad Kamdi yang merupakan juru kunci dari makam Eyang Lansing ini, dan mencoba menggali informasi dari beliau terkait dengan makam ini, terkait dengan para pengunjung dan apa sesungguhnya yang menjadi hajat mereka sehingga bisa sampai ke makam ini. Mari saya temui beliau untuk berbincang-bincang sedikit. Assalamualaikum. Salam. Numpangaken kula siarah mriki. Ingkang asma sinten nggih? Ahmad Kamdi. Pak Mbah Ahmad Kamdi. Juru kunci makam Mbah Eyang Agung Lansing. Oke. Anu badhe periksa mengenai Mbah Lansing. Panjenengan saged cerita mboten niki mengenai Mbah Lansing. Napa? Sak sugenge Mbah Lansing niku panjenengan ngalami mboten? Oh, mboten. Nggih. Tahun pinten, mulai tahun pinten panjenengan dados kuncen mriki? Nggih, pun puluhan tahun. Pun puluhan tahun. Oh, alhamdulillah. Pun puluhan tahun. Nah, iki biasane mungkin nembe pindah kok. Suwan mriki, siaran mriki teng makam Eyang Agung Lansing. Nah, jenengan saged cerita mboten tentang Lah citra saya pun dino kemawon. Nggih. Wali. Wali Keturunan saking Brawijaya. keturunan saking Brawijaya. Brawijaya pinten? Kesatu napa kedua niku? Oh. Tentang silat-silat. Wonten, wonten. Silat-silat. Oh, nggih, makanya kula tak nyempriksa mriku. Oh, terus Mbah Lansing niki taksih keturunan Prabu Brawijaya. Nggih. Nah, niku Brawijaya niku terus masa hidupnya mboten anu nggih. Napa ingkang saged dipun ceritakan Nggih. Mbah Kamdi? Keturunan saking Brawijaya Mataram. Mataram. Nggih. Brawijaya. Satu napa kedua. Nggih. Niki biasanya ramenya itu saya bahasa Indonesia bisa. Bahasa Nggih. Rame nek ya Jumat Kliwon. Jumat Kliwon rame. Nggih. Nah, biasanya para peziarah niku Nggih saking pundi? mawon. Oh, Wonten mawon. saking pundi mawon niku? Nggih, Sagumen, Wetan Tuwakso, Batu, Taman, Telacap. Nggih, oh Cilacap. Nggih. Cilacap enten nggih. Sing paling rame dinten malam Jumat Kliwon. Nggih. Nek dinten-dinten biasa kados niki radi sepi nggih. Kados niki, kados Oh. niki. Wonten masuk wonten. Nggih. Nah, itu biasanya kalau mereka yang ziarah ke sini itu tujuannya apa kira-kira? Punya hajat apa gitu? Nggih, tujuane Presiden Jokowi iki. Nate mriki. Nggih. Oh, nggih. Bapak Susana, aku calon presiden. Oh. Dia mogok itu tunggu tenggalase. Oh, sanese Pak Jokowi sinten? Dia tiang-tiang. SBY nate? Nggih. SBY Megawati. SBY Megawati nate nggih. Gus Gus Dur, Dur alhamdulillah. setahun nih. Nggih. Itu termasuk para pejabat-pejabat negara kathah mriki. Kathah. Anggota-anggota DPR yang nyalon-nyalon DPR saya dengar-dengar juga mesti sowan ke sini ziarah mriki. DPR, polisi, lurah.
Dan Tahu. biasanya mereka hajatnya terkabul ya melalui doa di sini, melalui wasilah Sohibul Makom yang Agung Lansing, banyak kan terkabul. Ya, sami Nah itu kan. misalkan kalau mereka berdoa di sini minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus hajatnya dikabulkan, terus ke sini lagi. Saya dengar begitu. Nggih. Ke sini terus menaruh kain batik gitu nggih. Nggih. Kayak batik kira mundute tengen kula. Oh, tengen jenengan. 300. Satu lembarnya. Lembar. Terus Sing batiknya kok nggih. rumaten keling kira patan. Nggih. Nah, terus ditaruh di situ nggih. Nggih. Oh, alhamdulillah. Sing pun sami kaleksana sa. Nah, panjenengan piyambakipun yuswane sami pinten? Mbak. Panjenengan. Nggih pun wonten atusan. Wow, udah 100 lebih. Masya Allah. Mbah Ahmad Sukamti nggih. Nggih. Nggih, Ahmad Sukamti usianya sudah 100 lebih, Nggih. tapi masih sehat alhamdulillah. Nyun berkah pun. Masya Allah. Nyun berkah Gusti Allah nih lantaran panjenengan wasilah kesepuhan iki masalah 100 tahun lebih tapi masih sehat nggih. Nggih. Sehat. Itu. Terus niku lumrah Pak. Napa malih panjenengan kula mohon pun mulai. Nggih. Lajeng malam Jumat biasanya bulan-bulan apa ingkang rame niku? Biasa wonten tiyang jare mawon Jumat kira dugi subuh wonten apa. Sing kemesen niku dinten malam Jumat kliwon nggih. Nggih. Pangan sampai subuh teng mriki. Nggih. Tawasulan ngoten nggih. Nggih. Alhamdulillah. Saya rasa ngaten mawon. Nggih. Ini nyuwun sewu, ampun dipun swastani mboten sopan nggih. Saya Nggih tiyang sami niku kadon niku. nggih. Ya, terima kasih Amin. Pak Ahmad Sukamti atas informasinya dan insya Allah lain waktu saya akan ziarah lagi, akan sowan kali panjenengan. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi saya baru wawancara dengan Mbah Ahmad Sukamti. Beliau adalah juru kunci dari makam Mbah Lansing ini. Dan menurut pengakuan beliau tadi, seperti yang saudara-saudara semua saksikan, bahwa beliau itu sudah berumur lebih dari 100 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau dikasih umur panjang dan masih tetap sehat. Dan banyak hal, banyak informasi yang saya peroleh dari beliau. Tentu mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat buat kita semua. Nah, saya akan mencoba menggali informasi tentang pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh para peziarah, dan saya akan mencoba menemui salah satu peziarah di sini. Mari kita dengarkan ulasan beliau. Ini kami menambah tentang Simbah Agung Lansing yang barangkali akan menambah wawasan biar khalayak tahu tentang kronologis sejarah Simbah Agung Lansing. Kebiasaan daripada penziarah itu malam hari, Mas. Malam hari kadang-kadang sini ya keadaannya seperti itu. Ya jelas Simbah Lansing kategori tokoh para alim zaman dulu kerajaan Majapahit, sempat menyebar di wilayah Kebumen. Inilah sebagai saksi bisu untuk
untuk siar-siar agama Islam itu Simbah Lancing. Kronologisnya yang jelas masih prah daripada Majapahit Brawijaya yang kelima, kalau nggak salah yang kelima. Yang pertama Mbah Lancing itu Simbah bayi, orang enggak apa ya, yang jelas beliau ini satu pejuang yang luar biasa, sehingga tidak urusan ini dan itu, sehingga masyarakat pun sampai detik ini pengetahuan tentang beliau ini masih sangat-sangatlah misterius. Makanya dari kita sebagai generasi muda yang harus kita gali sejarahnya, karena ini adalah satu dari perintis dan pejuang-pejuang Islam pada zaman dahulu. Dari penziarah yang datang itu dari berbagai daerah, kalau Cilacap, Purworejo, Wonosobo, Banyumas, datang ke Simbah Lancing sini. Nah, hubungannya dengan ini ya banyak, hubungannya dengan apa, hajat tujuan mereka ya, sampai presiden pun sempat menziarahi ke Simbah Lancing. Dan untuk makomnya kadang yang sempat mengelola itu mengasih sebuah kain untuk kenang-kenangan di atas makomnya Simbah Lancing. Itulah tadi beberapa uraian dari salah satu pengunjung yang biasa ke sini, dan tentu informasi itu akan semakin lengkap jika kita menghadirkan beberapa narasumber. Namun demikian yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan semua keterangan dari Juru Kunti Mbah Ahmad Kamti maupun salah satu peziarah ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sampai ketemu pada episode ziarah makam wali berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Demikian, mohon maaf bila mana terdapat keliruan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.